teman-teman, perkenalkan nama aku Rizky Amalia. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu topik psikologi positif yang mungkin pernah kalian dengar atau kalian pernah merasa relate terhadap apa yang akan aku bicarakan. Mindfulness. Kalau aku katakan kata tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Dalam kondisi pandemi ini, kita seringkali dihadapi dengan kondisi di mana banyak sekali kegiatan yang terjadi dalam satu waktu sekaligus. Atau teman-teman pernah juga sedang mengerjakan sesuatu hal, tapi teman-teman justru malah memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting dipikirkan pada saat itu. Nah, itu namanya mindlessness ya teman-teman. Untuk mengetahui konsep mindfulness, aku akan mengingatkan teman-teman pada salah satu scene dalam animasi Disney, yaitu Winnie the Pooh. Pada suatu hari, Pooh ini bertanya pada salah satu temannya, yaitu Piglet, "What day is it?" Kemudian Piglet itu menjawab, "Today is today." Ya, hari ini adalah hari ini teman-teman. Nah, definisi mindfulness menurut Shapiro pada tahun 2004 yaitu merupakan kesadaran yang bangkit dari pemberian perhatian yang disengaja secara terbuka, kebaikan, dan membedakan. Nah, menurut Kabat-Zinn pada tahun 2009 mengatakan bahwa mindfulness adalah memberi perhatian dengan cara yang khas, yaitu dengan sengaja, pada saat ini, dan tanpa menghakimi serta membeda-bedakan. Nah, mindfulness ini sangat erat ya teman-teman terhadap pemberian perhatian atau atensi, di mana atensi ini senantiasa didasarkan pada seluruh kejadian atau fenomena yang terjadi pada saat ini. Kata saat ini yang aku sebutkan tadi itu merujuk pada dasar terbaik bagi atensi itu bukan karena baik atau buruknya, melainkan karena fenomena tersebut memang nyata atau real adanya. Ketika kita selalu menambatkan atensi kita terhadap kondisi saat ini, diri kita tidak akan berfokus atau terperangkap, terperosok dalam pusaran pikiran dan juga perasaan yang sesungguhnya itu nggak nyata teman-teman. Nah, pengarah atensi ini juga dilakukan tanpa membeda-bedakan, dalam artian kita tidak mengkategorikan ataupun mengklasifikasikan seperti baik atau buruk, kemudian senang atau sedih, menguntungkan atau merugikan, seperti itu. Nah, pengarah atensi juga diberikan dengan belas kasih, yaitu dengan kebaikan hati, seperti kesabaran tanpa batas. Nah, sikap kebaikan hati ini akan cukup lentur dan tidak akan mudah patah ataupun rapuh ketika mengalami kegagalan, sehingga itu justru malah membuat kita sebagai pendorong untuk bangkit kembali dan tetap melanjutkan perjalanan kita ataupun tujuan yang kita ingin capai. Nah, pengarah atensi ini juga dilakukan secara bijaksana, dengan artian kemampuan membedakan dengan bijaksana mana yang suara batin ataupun hanya untuk mengacaukan kita saja, dan mana yang memang nyata ataupun real adanya. Nah, peran tubuh dalam mindfulness ini sangatlah penting teman-teman. Karena kenapa? Karena tubuh adalah tambatan kita yang kuat pada realitas. Nah, mungkin pikiran kita itu dapat mengembara tanpa batas, tapi tidak untuk tubuh kita teman-teman. Tubuh kita ini selalu berpijak pada realitas. Nah, menurut Kabat-Zinn, ada 7 prinsip mindfulness yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada non-judgment atau non-judging, di mana tidak menghakimi seperti yang tadi kita sebutkan sebelumnya, tidak membeda-bedakan atau mengklasifikasikan atau mengkategorikan fenomena tertentu seperti baik atau buruk, senang atau sedih, ataupun dan yang lain sebagainya. Yang kedua itu adalah sabar atau patient, di mana kita sadar bahwa ketergesaan atau kerusuhan batin justru akan membawa situasi semakin keruh. Nah, dalam kesabaran ini kita semakin menyadari bahwa yang penting itu adalah kita tetap berjalan perlahan tapi pasti dibandingkan tidak sama sekali. Nah, kemudian ada beginner's mind yang ketiga, di mana kita menyingkirkan seluruh prakonsepsi yang mengatakan bahwa saya sudah hafal dan sudah mengetahui semuanya, termasuk peristiwa yang sifatnya rutin. Sehingga setiap harinya kita selalu seperti merasakan hal-hal yang baru, meskipun sebenarnya itu sudah rutinitas kita. Nah, yang keempat yaitu ada trust atau percaya. Tanpa adanya kepercayaan pada suara hati seseorang atau individu akan senantiasa diombang-ambingkan ketika mendengar banyaknya pendapat dari orang lain, dan justru malah membuat bingung. Nah, kemudian ada non-striving atau tidak keras kepala. Sikap tidak memaksakan diri mencapai tujuan, karena kita perlu menyadari bahwa ketika kita semakin bersikeras kepala mencapai apa yang kita inginkan, justru hal itu semakin menjauhkan kita dari tujuan pencapaian yang kita inginkan. Nah, yang keenam ada acceptance atau menerima, yaitu sikap
menerima apapun yang terjadi, fenomena yang dihadapi pada kita, dan tidak melekat kepadanya. Apapun yang kita hadapi, seperti pengalaman dan juga dalam kesadaran kita. Karena kita mengingat bahwa pengalaman itu sifatnya sementara, teman-teman. Dan kemudian yaitu adalah letting go atau tidak melekat dan mudah melepaskan segala sesuatu. Nah, di sini kita ini tidak bersikeras dalam mempertahankan suatu fenomena atau pengalaman yang kita hadapi pada saat itu, karena kita menyadari seperti yang tadi sebelumnya aku sebutkan, pengalaman itu cukup hanya dirasakan pada saat itu saja, karena sifatnya itu sementara dan dapat berubah-ubah. Nah, itu tentang mindfulness, teman-teman. Kira-kira bagaimana nih video kali ini? Nah, teman-teman bisa membagikan video ini ke teman-teman yang lainnya, dan juga like, komen, dan subscribe pada channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, dan see you next time.